Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma zidna ilman, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ij'alil qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai penyejuk hati kami, wa nura sudurina, cahaya yang menyinari dada kami, wa jalaa'a ahzanina, dan pelipur duka kami, wa dhahaba humumina, dan penghapus kesedihan kami. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia dan rahmatnya kepada kita, sehingga kita dimudahkan pada sore hari ini untuk bertemu kembali melanjutkan apa yang kita pelajari dari tata cara membaca Al-Quran dengan kaidah-kaidah yang sudah disusun oleh para ulama dalam kitab-kitabnya, tentunya juga didasari oleh bacaan yang berasal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebuah ayat di dalam Al-Quran yang semoga ini juga senantiasa menjadi motivasi kita, senantiasa menjadi kabar gembira untuk kita, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum, dan hati-hati mereka menjadi tentram dengan apa? Bidzikrillah, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Kata Allah, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Tentunya juga salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak berfirman tentang keutamaan majlis-majlis ilmu, majlis-majlis Al-Quran. Di antaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tilkas sakinatu tanazzalat bil Quran, berkenaan ayat yang Allah firmankan tadi di dalam surat Al-Ra'd,
ayat ke-28 Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadisnya, ya, tilkas sakinatu tanazzalat bil Quran. Ketenangan itu datang karena Al-Qur'an. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan di dalam ayat yang lain, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Ya, dan kami turunkan di dalam dari Al-Qur'an sesuatu yang menjadi syifa, sesuatu yang menjadi obat, menjadi penawar, wa rahmatun lil mu'minin, dan juga menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kemarin kita sudah sampai di pembahasan terakhir dari pembagian sifat lazimah yang laha diddun, yang dia saling memiliki sifat-sifat yang berlawanan, ya. Baik, sebelum kita melanjutkan materi yang sudah kita pelajari, ya, kita coba latihan kembali. Ya, kita insya Allah perbanyak latihan juga, ya, agar menyeimbangkan apa yang sudah kita pelajari dari kaidah-kaidah, ya, ataupun pembahasan-pembahasan daripada ilmu tajwid. Kita latihan di yang ini, Kak, yang di buku Fathur Rahman, ya, halaman 8. Kemarin kita sudah melatih beberapa huruf, ya, huruf-huruf hijaiyah dengan fathi, bil fathi, al hurufu bil fathi. Ya, kemarin kita sudah sampai di surat sin, ya, dengan harokat fathah. Sempurnakan pengucapannya, ya, dibuka rahangnya, karena setiap huruf, ya, yang berharokat fathah akan sempurna pengucapannya ketika rahang mulut kita dibuka. Kita lanjutkan di huruf shin, ya. Di huruf shin mungkin sampai huruf fa, ya, kita baca satu-satu agar bisa lebih memahami, ya, apa yang sudah dipelajari daripada ilmu-ilmu tajwid ini. Silakan dimulai dari Bang Abizar. Di halaman itu ada yang halaman 8, yang angka 1 tadi. Kan? Yang di WA. Oke, kita ulangi dulu huruf-huruf yang kemarin sudah kita bacakan, ya. Latih sekaligus untuk melatih rahang kita lebih terbuka ketika mengucapkan huruf-huruf hijaiyah. Coba kita mulai dari huruf hamzah, kemudian diikuti dengan huruf-huruf selanjutnya. Coba a, ba, ta, ta, dibuka rahangnya, ta, ja, ya, dan jangan terlalu dibuka sehingga mungkin menjadikan suara kita bergema. Ba, ta, ya, tidak seperti itu. Tetap diperhatikan, selain dibuka rahangnya juga diperhatikan suara yang dihasilkan ketika kita mengucapkan huruf-huruf tersebut. Coba ja, ha, ho, kho, ya. Kalau kho memang berbeda karena dia memiliki sifat isti'la, sehingga suara yang dihasilkan berbeda dari huruf-huruf lain yang bukan termasuk huruf isti'la. Da, za, ro, za, sa. Nah, itu hanya untuk pembiasaan kita dalam membuka rahang, ya. Lebih sempurna lagi ketika kita sambil dilatih juga sambil dibaca dengan pendek, ya, sesuai dengan kadar harokatnya. Di sini tidak ada mad, jadi kadar harokatnya pun satu harokat. A, ba, ta, sa, ya, seperti itu.
Namun untuk membiasakan dan melatih rahang kita agar lebih terbuka, ya kecuali nanti kalau kita sudah masuk dalam kata-kata susunan dari huruf-huruf ya yang diambil dari kata-kata Al-Qur'an, maka kita sempurnakan juga dengan harokatnya yang sesuai. Baik, dari Bang Avizar silahkan. Dari huruf sya ada sampai huruf fa. Suaranya sya, sya. Sambil dibuka rahangnya lanjut. So, agak ada desisnya. So, so. Suaranya dari ujung lidah dia nempel ke pangkal gigi seri, ya, gusi gigi seri bagian bawah. So. Lanjut. Terus yang penting tidak manyun juga, ya. Itu yang perlu diperhatikan juga. Lanjut. Lo. Kalau huruf do dia dari samping suaranya. Lo. Ya, jadi bukan dari ujung lidah. Ya bukan do tapi dari samping lo. Lo. Lanjut. To. Kalau to mudah, dia mirip dengan huruf ta, sama makhrajnya hanya dia disempurnakan, dibedakan dengan sifat yang berbeda dengan huruf ta. To. Lanjut. Zo. Ujung lidahnya tempelkan ke ujung gigi gusi, ujung gigi seri bagian atas. Zo. Sambil dinaikkan lidahnya. Ya, kemarin kita sudah pelajari itbaq, di mana itbaq itu dia menaikkan bagian lidah ya hampir dari tengah sampai ke ujung lidah ke arah langit-langit. Allah. Lanjut. Dari wasatul halq. Jangan kena hidung. Coba hamzah naik ke atas sedikit. Lanjut. Lanjut. Fa. Ya, ingat-ingat yang penting kita terus dilatih juga untuk rahangnya dibuka. Ya, maksimalkan buka rahangnya agar huruf-huruf yang kita ucapkan ya lebih sempurna dan lebih jelas. Baik, lanjut Kak Bang, tafadhol. Dari huruf lanjut ulang lagi dari huruf shin sampai fa. Yang ini dia sya, bukan sa, tapi dia ada angin ya dari mulut kita menyebar. Sya. Fo. Nah, nanti ini kita ada kaitannya dengan sifat yang akan kita pelajari sore hari ini insya Allah. Coba ada desisnya so. Lanjut. Dari samping. Bo. Masih dari depan. Bo. Lanjut. Po. Suaranya diarahkan ke langit-langit. Po. Lanjut. Zo. Lanjut. Ini fathah. Betul huruf ain ya harokatnya fathah jadi dari tengah tenggorokan. Lanjut. Ogo. Lanjut. Fa. Kalau fa ya ujung gigi seri bagian atas kita tempelkan ke bibir ya, bibir bagian bawah, lebih tepatnya di mimbat onis syafah, perut bibir bagian bawah. Lanjut. Bagus. Sya. So. Lanjut. Suaranya o.
Lanjut. Oke, cukup. Barakallahu fiik. Silakan diikuti sampai dengan huruf ya. Ko, ko. Nah, huruf qaf dia berbeda, dia tidak terangkat sampai ke ujung lidah, bagian lidahnya, tapi hanya di pangkal lidah saja. Ko, ka, ka. Nah, kalau kaf ada angin, ingat-ingat ka. Kalau qaf berbeda, jangan sampai ada angin yang keluar. Ko, la, ma, na, ha. Dari lidah tenggorokan bagian bawah, ha, ya bagian pangkal ya, pangkal tenggorokan, wa, manyunkan, wa, ya. Baik. Kemudian nanti kita latihan ketika ada huruf-huruf yang bersampingan ya, dari huruf tipis istifal kemudian bergandengan ya, bersampingan dengan di sebelahnya huruf-huruf tebal. Baik, kita masuk dulu, dilanjutkan di pembahasan materi yang kemarin. Ya, kita membahas kemarin di terakhir bab tentang sifat yang memiliki lawan ditinjau dari tata letak hurufnya. Ya, tata letak hurufnya, tata letak huruf di mana makhrajnya. Ada yang dekat ya dengan sumber suara yaitu dari mulut, ada yang juga jauh yaitu sifat idlaq dan ismat ya. Namun dua sifat ini kemarin juga sudah kita pelajari, sudah kita sama-sama belajar ya, bahwa di dua sifat ini tidak ada asar, tidak ada pengaruh terhadap bunyi suatu huruf. Ya, tidak ada pengaruhnya. Tidak ada pengaruhnya, tidak ada asarnya terhadap bunyi suatu huruf ya. Tapi ya walaupun tidak ada asar ya, tidak ada pengaruh kepada bunyi suatu huruf ya, nanti ya salah satu faedahnya kita bisa mengetahui ya kenapa sih ada huruf-huruf yang kemudian lebih sulit diucapkan ya. Ya mungkin bisa jadi ya karena kata tersebut susunan huruf-hurufnya itu lebih banyak terdiri ataupun tersusun dari huruf-huruf ismat ya, yang dia memang lebih jauh letaknya dari sumber suara dari mulut kita ya. Yang huruf idlaq ya, lawan sifat dari idlaqnya yang kemarin idlaqnya itu adalah farro min lubbin. Ini huruf-huruf idlaqnya. Ya, otomatis ketika huruf-huruf tersebut makhrajnya lebih dekat dengan sumber suara, ya maka dia lebih mudah untuk diucapkan. Ya, dan ini juga salah satu faidah juga ya disampaikan juga di dalam kitab ya, di sini Fathur Rabbil Bariyah, yaitu syarahnya kitab Al-Jazari fi Ilmi Tajwid wa ma'ahu Manzumah Al-Jazariyah. Ya, di sini penulis atau penyusunnya adalah Syekh Syafwat Mahmud Salim ya, berkenaan dengan sifat idlaq dan ismat ini ya, wal haqqu ya, dan yang sebenarnya tadi ya, bahwa sifat idlaq dan ismat ini adalah berkaitan erat dengan bahasa ya, bahasa Arab dan juga ilmu sorof ya. La alaqatun laha bin nutqin, tidak ada hubungan ya dengan pengucapan ya, tidak ada pengaruh ya bagaimana bisa merubah bunyi suatu huruf, tidak ada sama sekali pengaruhnya ke situ. Makanya ya banyak para ulama di sini dikatakan tidak memasukkan bab idlaq dan ismat ini di dalam buku-buku tajwid mereka, di dalam kitab-kitab mereka ya. Dan salah satu di sini, dan kenapa Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullah memasukkan sifat idlaq dan ismat ini ke dalam susunan baitnya, manzumahnya ya, di sini disebutkan ya bisa jadi ya warubbama
beliau ya Syekh Al-Jazari mengucapkan ataupun memasukkan sifat ini itu ya hatta yakuna adadus sifat sab'a asyarah sifatan, ya bisa jadi, boleh jadi yaitu hanya untuk menggenapkan ya memasukkan sifat-sifat huruf ini dan jumlahnya menjadi 17 seperti jumlah dari makharijul huruf ya. Yang mana jumlah makharijul huruf sendiri itu adalah 17 ya. Jadi biar mungkin bisa jadi ya kenapa dimasukkan adalah untuk sama-sama agar genap ya sifat hurufnya 17 juga makharijul hurufnya 17. Wallahu taala alam bisawab. Baik, selanjutnya kita masuk di sifat as-safir ya, di sifat as-safir ya di halaman 5 halaman 69 ya, halaman 69 dari kitab ataupun buku dasar-dasar tilawah sahihah ya karya Ustadz Ganjar Abu Muhammad hafizahullahu taala di halaman 69 as-safir ya. Di sini kita masuk mulai mempelajari masih bagian dari sifat lazimah ya, masih bagian dari sifat asliyah atau sifat dzatiyah yang senantiasa melekat pada suatu huruf, tetapi di sini kita mulai membahas sifat-sifat yang la dhidda laha, sifat-sifat yang tidak memiliki lawan ya, artinya dia berdiri sendiri sifat tersebut tanpa ada lawannya. Apa saja sifat yang pertama? Ya, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu taala di dalam manzumahnya, safiruha sadu wa zayu sinu. Ya, sifat di sini yang disebutkan pertama kali adalah safir, ya. Safir. Sifat ini sekali lagi masih bagian daripada sifat lazimah. Ya, secara makna safir itu maknanya hiddatus saut ya, ketajaman suara. Hiddatus saut, ketajaman suara. Ya, adapun ya menurut istilah adalah hiddatun fi sautil harfi tansha'u an mururihi fi majron dayyiq ya, ketajaman suara dari huruf yang muncul karena melewati tempat yang sempit ya, ketajaman suara dari suatu huruf yang muncul karena apa? Disebabkan tempat yang sempit yang dilalui ya, dari makhraj yang sempit ataupun tempat mengalir suaranya yang sempit, makanya suaranya menjadi tajam ya. Jadi berarti ya di situ ketika kita membahas tentang sifat safir ini ya ada celah ya, ada celah pada makhraj yang memiliki sifat safir ini sehingga celah tersebut dilalui oleh suara yang kita ucapkan dan itu menjadikan suara kita menjadi tajam karena kecilnya celah yang ada ya, sempitnya suara ataupun tempat yang mengalir ketika mengucapkan huruf-huruf safir ya. Hurufnya di sini ada 3 ya, sebagaimana tadi disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu ta'ala, safiruha sadun wazayun sinu atau sadu wazayu sinu. Huruf-huruf yang memiliki sifat safir ya itu ada 3 huruf, sadun wazayun sinu, yaitu huruf sad, huruf zai dan juga terakhir adalah huruf sin. Nah, ini 3 huruf-huruf yang memiliki ataupun yang tersifati oleh sifat safir ya. Sifat pertama yang dibahas yang disebutkan ya masih bagian dari sifat lazimah, namun sifat-sifat ini tidak memiliki lawan ya. Dan kita ketahui ya 3 huruf ini shad, zai, sin itu berada di satu makhraj ya, mereka berada di satu makhraj dan juga memiliki sifat yang sama ya, makhrajnya sama, sifatnya sama, salah satu sifatnya, karena satu huruf itu memiliki sifat-sifat yang berbeda, tapi dalam hal ini sifat safir mereka sama-sama memiliki sifat yang sama ya. Sebagaimana dari makhrajnya disebutkan ya oleh Al-Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu ta'ala, was-safiru mustakin min huwa min fawqis sanaya as-sufla ya.
Huruf-huruf shafir itu makhrajnya adalah pada ujung lidah. Minhu, masih pembahasan tentang lidah ya, tentang ujung lidah, torful lisan ya, dari minhu, dari ujung lidah. Wa min fawqis sanayas sufla ya, ujung lidahnya menempel bertemu dengan apa? Dengan pangkal gigi seri bagian bawah ya. Tadi coba so, atau lebih bisa atau lebih mudah difahami ketika dia berharokat sukun. Coba as, suaranya dari mana? Tadi dari ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri bagian bawah. As. Nah, di situ ada suara yang tajam, suara yang tajam yang keluar. Ya, karena apa tajam tadi? Karena dia melalui tempat mengalir yang sempit, makanya suaranya tajam. Ya, ada juga yang ya, di salah satunya di dalam kitab ini, jadi di Syarah Al-Jazari itu disebutkan bahwa makna daripada sifat sofir itu adalah sautun zaid, atau secara bahasanya sautun yashbihu sautut ta'ir ya, suara yang menyerupai suara burung, atau ya suara tambahan yang keluar dari makhraj tadi ya. Makhrajnya disempurnakan, kemudian ada suara tambahannya ya, itu suara yang tajam itu adalah sofir ya. Coba as ya, az. Nah, kalau di kita lebih dikenal dengan ya desis ya, sofir itu. As, sekali lagi huruf sod, as ya, tebal suaranya, kemudian az. Nah, huruf zai ini lebih mudah karena dia karakternya lebih mirip, atau pengucapannya sifatnya lebih mirip dengan huruf z ya dalam bahasa Latin. Kemudian huruf sin, as sama ya, ini juga mirip dengan huruf s. As lebih mudah, tapi sekali lagi kita fokus sifatnya itu adalah memiliki suara yang tajam ya, suara yang tajam karena dia tansya'u an mururihi fi majral dayyik, yang suara yang tajam itu muncul karena melewati tempat mengalir yang sempit. Baik, maka ya ketika kita tadi membaca mencontohkan as ya, maka suara s, nah itulah yang disebut ya dengan sofir ya, namanya sofir, dan sifatnya atau suaranya ya harus tajam ya. Contoh misalkan ya, ada di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas sirata, coba. Di situ ada huruf nun fathah bertemu dengan huruf sod ya, bertasydid, maka nasi, ihdinas sirata. Nah, di situ pada as ya, nasa, maka di situ sempurnakan sifat sofirnya, desisnya, suaranya tajam ya ketika mengucapkan tadi ya, desis ataupun suara yang mengalir dari tempat yang sempit tadi ya. Lanjut ya, masih di kata atau di ayat yang tadi, ihdinas siratal mustaqim. Coba. Nah, di sini ada huruf mim dhammah, kemudian ada huruf sin sukun. Musta, maka sama. Dia mengeluarkan desis, suara yang tajam ya, yang keluar dari makhrajnya akibat sempitnya celah yang ada. Mustaqim. Coba. Huruf qaf, mustaqim. Kita sambung. Ihdinas siratal mustaqim. Wallaili idza as'as.
Ada ya di surat At-Takwir. Wal-laili idza as'as. Nah, di sini huruf ain sempurnakan, kemudian sempurnakan huruf sin dengan sifatnya sofir as. Ya, dan huruf ini ya juga terus ada huruf sod, ya sin, ya mereka memiliki sifat yang lebih nampak ya, sifatnya rokhawah ya, mengalir dari segi suaranya. Kemudian juga mereka huruf sin ini juga memiliki sifat hams ya, mengalir udara ataupun angin ya, kemudian disempurnakan dengan sifat sofir, desis ya. Ulangi. Wal-laili idza as'as. Nah, kemudian sama ya huruf yang lainnya itu huruf zai. Az, coba. Az. Ada desisnya juga ya. Az. Nah, ini ya. Ada di contoh misalkan di dalam ayat wa uzlifatil jannah. Coba. Wa uzlifati idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya, jangan sampai tertukar huruf zal dengan huruf zai. Yang pertama zal cuma ada satu, idza selebihnya huruf zai. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Azwaja. Az azwaja. Nah, malah ya kalau zainya lebih mudah. Nah, yang harus hati-hati adalah huruf dzal ya, karena huruf dzal banyak yang masih sering membacanya menjadi huruf zai. Izazul ya seperti itu ya. Ya suara az ya, itu namanya adalah sofir ya. Jadi dan karena dia sofir juga suaranya tadi tajam, kemudian apalagi huruf-huruf yang sin tadi yang memang memiliki sifat rokhawah, maka ingat-ingat ya, tidak boleh ada jeda. Misalkan tadi mustaqim, jangan mustaqi ya, tapi harus disempurnakan mustaqim. Begitupun dengan huruf zai, di sini sempurnakan juga sofirnya ya, jangan azwaja azwa ya, jangan jeda ataupun cepat-cepat, sempurnakan dulu sofirnya azwaja. Coba ya, mengalir suaranya ya, karena tempat mengalir suaranya yang sempit ya, karena maka muncullah suara desisan yang tajam itu ya. Dan sifat desisan ini ya, sekali lagi tadi hanya dimiliki oleh 3 huruf saja. Sofiruha, sodun, wazayun, sinu. Huruf yang memiliki sifat sofir ini hanya 3 huruf tadi. Huruf sin, sod, dan zai ya. Maka misalkan ada huruf lain, misalkan huruf yang mirip, itu adalah huruf shin ya. Itu coba kita baca ash ya, maka huruf shin ini dia tidak memiliki sifat sofir ya, bukan sofir ya, tapi dia tafashi. Nanti kita juga akan pelajari dan kita latih cara pengucapannya ya. Maka kalau sin ya itu lebih tajam ya, tadi suaranya tajam karena dia hiddatus saut. Coba kalau shin tidak ya. Jadi kalau shin ya itu bukan sofir ya, bukan sofir namanya. Yang sofir itu hanya ada di huruf sin ya, dia kecil ya celahnya sehingga memunculkan suara yang
tajam. Coba as, ya berbeda tadi dengan huruf shin. Ya, dan sifat ini juga merupakan sifat tambahan yang ini tentunya akan menyempurnakan bunyi huruf-hurufnya. Ya, yang tambahan sifat ini ditambahkan oleh para ulama yang merupakan ciri sebuah huruf yang tentunya supaya apa? Supaya bisa terbedakan dengan sifat yang lain. Ya, karena sifat ya adalah indikator supaya kita bisa membedakan ya satu huruf dengan huruf yang lain. Ya, semakin indikator sifatnya semakin beda, ya maka dia akan terbedakan dengan bunyi huruf-huruf yang lain. Contoh, misalkan kita pelajari ya bagaimana indikator sifat ini penting untuk sebuah huruf dan akan menyempurnakan huruf-huruf tersebut. Ya, misalkan di huruf dho dengan huruf do, ya huruf dho dengan huruf do. Ya, secara makhraj dan secara sifat dua huruf ini itu hampir sama. Makanya suaranya pun hampir mirip. Huruf dho dengan huruf do. Coba dho, dho, do, do, do. Ya, agak mirip dan kadang ketika dicontohkan malah dibacanya dengan huruf yang salah. Ketika membacakan dho malah bacanya huruf do. Karena memang dari segi makhrajnya juga berdekatan, dari segi sifatnya pun sama, tetapi tetap ya ada sifat yang membedakan. Nah, ini yang harus menjadi fokus agar suaranya tetap sesuai dengan makhraj dan sifatnya. Ya, bahkan sifat huruf dho dan do ini juga memiliki sifat-sifat yang sama-sama jahar, ya, kemudian sama-sama rokhawah, mengalir. Coba al al sama-sama rokhawah, ya, mengalirkan suaranya. Sama-sama isti'la, tebal juga. Dho, ya, sama-sama tebal. Kemudian ditambah juga sama-sama itbaq. Ya, makhrajnya pun berdekatan. Makanya ini menjadi perhatian, ya, sampai Al-Imam Ibnu Al-Jazari kemudian juga memasukkan di dalam manzumahnya. Ya, beliau berkata, wadhadu bistitalatin wa makhraji wa mayyiz minadh-dha'i. Ya, jadi huruf dha dengan huruf dha itu harus dibedakan, kata Al-Imam Ibnu Al-Jazari, dengan apa? Bistitalatin. Ya, bedakan dua huruf ini dengan sifat istitolahnya, ya, juga wa makhraji, ya, dan juga bedakan dengan makhrajnya sampai dia betul-betul berbeda, tidak sama dengan huruf dho. Ya. Maka ya penting, ya, indikator suatu huruf ya dilihat dari sifat-sifatnya. Maka ini penting harus kita pelajari sehingga ya kita tidak membaca satu huruf sama dengan huruf yang lain. Begitupun dengan sifat shofir yang kita pelajari, ya, tidak boleh tertukar makhrajnya ataupun sifatnya, ya, karena boleh jadi ya ada huruf-huruf yang memang dia makhrajnya sama, ya, maka bisa dibedakan dengan sifatnya. Begitupun sebaliknya, ada mungkin yang sifat-sifatnya sama tadi kalau huruf do dengan dho, tapi dia memiliki makhraj yang berbeda. Maka itulah pembedanya yang harus kita fokus di situ sehingga kita bisa membedakan satu huruf dengan huruf yang lain. Baik, kita latihan, ya, berkenaan dengan sifat shofir ini. Coba sedikit kita bacakan bacaan bismillah, lafaz basmalah, ya. Di situ ada huruf sin, ya, memiliki sifat shofir, harus disempurnakan, ya, mengalir dan tidak terjeda, ya, juga disempurnakan sifat shofirnya. Coba Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi tidak bismillahirrahmanirrahim, ya, sempurnakan desisannya, udaranya juga mengalir. Bismillahirrahmanirrahim.
Baik, kemudian ada juga di surat Al-Fatihah di ayat yang tadi sudah kita bacakan. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas nanya tipiskan dulu suaranya kemudian baru masuk ke huruf shad ya yang memiliki sifat isti'la dan itbaq. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, harus sama juga. Nasi ya dari segi mizan timbangannya kadarnya harus sama ya tidak boleh ihdinas siratal mustaqim yang musnya lebih pendek atau sebaliknya ya mizannya timbangannya harus sama juga ihdinas siratal mustaqim. Baik, lanjut di buku lagi di halaman 69 ya, di situ ada gambar juga ya, gambar yang menunjukkan saat mengucapkan huruf sin dan zai ya, terdapat celah antara lidah dan gigi seri ya di ujung lidah bagian bawahnya. Perhatikan di situ ya, ada celah sedikit ya antara lidah dan gigi seri sehingga mengakibatkan suaranya menjadi tajam. Ya, jadilah itu desis. Di situ ada beberapa contoh ya kata-kata yang diambil dari huruf sofir memiliki sifat sofir yaitu sod, zai dan sin. Kita latih. Coba masfufah. Huruf sod jelas sofirnya ya, kemudian tebalkan suaranya tanpa mempengaruhi huruf ma-nya. Masfufah. Marsus. Ya, huruf ro-nya tebal karena sebelumnya ada harokat fathah mimnya, kemudian sodnya sempurnakan. Marsus. Basir. Nah, di sini ro-nya menjadi tipis ya karena sebelumnya kasroh dan juga di situ ada iya mad. Tapi huruf sodnya tetap kita sempurnakan ketebalannya walaupun tidak setebal ketika dia berharokat dhammah seperti yang sebelumnya atau dia sukun sebelumnya fathah sebelum seperti di contoh yang pertama. Coba basir. Sabra. Coba sabra. Kemudian di huruf zai di bawahnya kita contohkan azwaja. Sempurnakan. Nah, di sini ada dua huruf yang mungkin ya sebagian orang yaitu cukup sulit untuk membedakannya ya antara huruf zai dengan jim ya. Perhatikan. Azwaja. Desisnya di huruf zai azwaja. Nah, di situ hilang alifnya ya. Di setelah fathah setelah huruf waw itu ada alif. Azwaja. Kemudian zulfa. Zulfa. Aziz. Zainya sempurnakan desis. Azizun. Coba sukunkan. Aziz. Yazakka. Ya. Sekali lagi. Yazakka. Baik, kemudian di yang terakhir huruf sin ya.
as 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 asa. Oh ya, huruf sin ya disukun jadi dua-duanya lebih sempurna desisnya. Coba as as. Ini ada di kata tadi ya. Walaili idza as as. Kemudian suyirat. Huruf su, sinnya di situ tetap ada desisnya walaupun tidak jelas ya, tidak sempurna seperti ketika harokat sukun. Su, kemudian ya ditekan ya, ada tasydid dan lebih ditekan lagi. Suyirat. Nah, perhatikan di sini di huruf ta ya, huruf ta dia memiliki hams, mengalirkan suaranya tetapi dia tidak punya sofir. Ya, tidak punya sifat desis. Ya, jadi jangan sampai suyirot suyirot ya sampai keluar huruf kayak s gitu. Itu tidak sempurna ya karena huruf ta tidak memiliki sifat sofir. Ya, huruf ta hanya dia mengeluarkan angin saja sedikit. Suyirot. Disidahkan dulu, tekankan dulu ke makhrajnya, lepas sedikit baru dia ada angin yang keluar ya. Kemudian sijil, sabila, lagi sabila. Baik ya. Kenapa sekali lagi ya suara sofir ataupun desisnya ini harus jelas ya, tajam suaranya ya karena dia memang celah ataupun tempat mengalir makhrajnya itu sempit ya, tansya'u an mururihi fi majrin dayyiq ya, suara tambahan yang keluar dari makhrajnya ketika ada tempel ya, menempel makhraj ujung lidahnya ke gusi ataupun pangkal gigi seri bagian bawah. Dan sofir ini sekali lagi hanya ada di 3 huruf saja ya. Jadi misalkan nanti kalau ada huruf ya selain yang huruf 3 sofir ini kemudian ada desisan yang kuat berarti dia salah. Ya, misalkan seperti izazul tadi ya, padahal huruf zal tidak memiliki sifat sofir. Jadi ketika dia dibaca dengan sifat sofir maka dia keliru. Ya, atau misalkan wa iz qala ya, wa iz padahal di situ ada huruf zal bukan huruf yang memiliki sifat sofir. Maka ketika ada huruf-huruf yang lain ya selain huruf yang 3 ini dibaca dengan sifat sofir maka dia keliru. Ya, atau sebaliknya ya, misalkan 3 huruf sofir ini tapi dia tidak dibaca dengan sempurna sofirnya ya, tidak ditampakkan sifat tajam suaranya, maka ini juga keliru. Coba bismi, harus ditampakkan sifat sofirnya ya, jangan sampai bismillah bismillah, atau misalkan ya lebih cepat lagi ya, timbangannya pun tidak sempurna, dibaca dengan ikhtilas, lebih cepat bismillah ya seperti itu, maka itu pun tidak sempurna. Baik, kita sedikit latihan lagi ya, melanjutkan di halaman yang duanya Kak. Yang kedua di halaman 11 ya. Di situ kita latihan ada beberapa 1 atau 2 baris ya. Di sini tadribat alal hurufi al muraqqaqah ma'al hurufi al mufakhamah ya. Kita melatih tadribat ya atas huruf-huruf yang tarqiq ya, yang tipis, juga dengan huruf-huruf yang mufakhamah yang tebal ya. Jadi kayak tadi ihdinasi nasi, maka jangan saling berpengaruh antara huruf na yang tipis dengan shad yang tebal ya. Maka sini kita latih agar ketika kita membaca Al-Qur'an menemukan ya 2 huruf bergandengan sifatnya yang berbeda, tarqiq dan tafkhim atau isti'la dengan istifal, maka sempurnakan satu sama lainnya. Coba a kho, a kho.
A-nya tipis, suaranya dibuka, infitah mulutnya, ya, kho-nya ditebalkan. Coba akho. Ya, jadi jangan akho, a-nya terbawa menjadi tebal, ya. Atau sebaliknya, akho, kho-nya tidak sempurna tebalnya. Coba a, so, aso, as. Coba as. A-nya sempurnakan dulu, a buka, baru kemudian disempurnakan dengan huruf sod. Coba huruf do, ya, karena huruf-huruf tebal itu ada 7, ya, istilah khussodow tingkil. Maka diperhatikan ketika 7 huruf ini dia sebelum atau setelahnya ada huruf yang istifal. A, do, ado, ado, al, al. Maka A-nya sempurnakan dulu, a, al. Ini misalkan ada nanti kita latihan di surat huruf apa, surat Al-Fatihah, ya, di ayat terakhir ghairil maghdubi alaihim wala setelah la huruf do, ya, la tipis, do-nya tebal, wala dhalin. Coba maka dijelaskan, coba lo, lo, a, to, to, apo. Nah, ini salah satu apa ya, metode, ya, salah satu metode ketika kita ingin melatih huruf-huruf kita dalam membaca Al-Qur'an, maka bisa kita latih satu huruf per huruf dulu. Satu huruf, baca huruf setelahnya, kemudian digabung, ya, sempurnakan sifat-sifatnya. Coba a, to, apo. Ya, dan ini juga, ya, salah satu metode yang banyak berkembang, ya, dulu apalagi pas kita masih kecil, ya, metode tahajji. Ya, dan ini juga menjadi ciri khas di metode Fathur Rahman, buku Fathur Rahman ini yang kita pakai untuk latihan ini. Coba a, zo, 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 zo. Tipis dan tebalnya sempurnakan, azo, al. Kalau sukun al. Coba go, ago, ago, al. A-nya jelaskan dulu, al. Seperti di surat Al-Fatihah juga ada maghdu ghairil ma-nya tipis dulu, jangan sampai ghairil ma-nya sampai tebal, ya. Jadi harus ketika ada huruf-huruf tipis, ya, berada sebelum huruf-huruf tebal, maka sempurnakan tipis dulu, atau sebaliknya, ghairil maghdubi. Nah, coba ko, ako, sukunkan ako. A-nya tetap harus tipis. Ro, aro, aro, aita. Tipis, tebal, tipis lagi. A tipis, ro-nya tebal karena dia harokat fathah. Kemudian hamzahnya juga selanjutnya tipis lagi. Aro aita. Ya, jangan kebalikan menjadi tebal semua. Aro ai, atau tipis. Ro-nya kurang sempurna ininya, ketebalan hurufnya. Di sini ada huruf ro, ya, karena huruf ro di satu kondisi dia bisa dibaca tebal. Jadi di latihan di sini dimasukkan huruf ro-nya. Baik, kita latih dengan huruf ba di barisan kedua, satu baris lagi. Coba ba, kho, ba, kho. Ya, ba, so. Huruf sod, sofirnya sempurnakan, baso. Baso.
Ba, do, ba, do. Ba-nya sempurnakan, rahangnya dibuka dulu, kemudian dod. Ya. Ba, do, ba, ba, po, ba, po, ba, zo, zo. Ujung lidahnya seperti digigit, ya. Ujung lidah tempelkan ke ujung gigi seri bagian atas. Zo, ba, zo, ba, tipis, ba, go, ba, go, ba, ko, ba, ko, ba, ro, ba, ro. Baik, barakallahu fikum. Coba kita dilatih di baris pertama saja. Ya, dari akho langsung tanpa dieja. Ya, akho, aso, sempurnakan. Yang pertamanya tipis, kemudian di huruf yang keduanya tebal di huruf-huruf isti'ala. Silakan dari Mr. Agus. Barisan pertama, tadribat alal huruf al-muraqqaqah ma'a al-huruf al-mufakhamah. Naam. Barisan pertama saja, yang pertama paling atas. Kho, lebih lembut lagi suaranya. Kho, kho, akho. Lanjut. Barisan yang atas aja. Akho, aso, ado, dan selanjutnya. Barisannya ke samping, bukan ke kedua. Ada? Aso, ado. Enggak, sama. Coba yang di situ apa? Akho, baho, terus? Ana juga sama yang dari layar. Coba nggak apa-apa. Baca aja yang ada di layar situ. Silahkan. Dimulai dari Naam, lanjut. Terus? Oh, itu yang itu ya. Naam, yang sebelumnya. Oke, ulangi sekali lagi yang itu. Nggak apa-apa. Silahkan dibaca dulu. Baik, cukup. Ya kan, Bang Bang. Naam. Bago. Oke, cukup. Barakallahu fiik. Itu berarti yang halaman 10 ya? Oh iya, halaman 10. Yang Anda baca tadi di halaman 11. Baik, karena kita yang untuk Fathur Rahmannya belum ada bukunya, kita pakai yang sementara di ini. Baik. Baik, cukup dulu insyaallah. Kita latih lagi nanti di pertemuan yang akan datang. Insya Allah sambil kita lanjutkan lagi pelajarannya di sifat yang selanjutnya masih bagian di sifat lazimah. Ya, jadi untuk sifat lazimah ini ya yang dimasukkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu taala ada 17, ya 10-nya yang berlawanan sudah kita bacakan, sudah kita pelajari. Kemudian masuk di yang 7, ya 7 yang tidak memiliki lawan. Ya, 1 baru kita bahas yang sofir. Ya, sofiruha sodu wazayu sinu. Huruf-huruf yang memiliki sifat sofir itu adalah huruf sod, zai, dan sin. Ya, bahkan di bab makhrajul huruf saja, ya ketika menjelaskan makhraj huruf sofir, ya tidak disebutkan hurufnya, tapi langsung disebutkan sifatnya. Was sofiru mustaqin min huwa min fauqis sanayas sufla. Ya. Baik,
untuk pertemuan sore hari ini kita cukupkan, insyaallah. Semoga yang sedikit bermanfaat, dan insyaallah kita lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang dengan latihan untuk lebih membiasakan lidah kita, ya, menyempurnakan bacaan-bacaan dalam bacaan-bacaan Al-Qur'an. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.